Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti sahabat wa amri wa hudatan lisan yaqul qawli. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat hidayah, kesehatan, kesempatan atas iman dan Islam. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan PMO level sekolah yang berguna. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga kiamat nanti. Amin. Teman-teman komite pembelajaran, monggo kita awali PMO level sekolah siang hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memohonkan pamit Bunda pengawas yang hari ini bersamaan jadwal dengan PMO yang ada di TK Berdundu, PMO perdana juga mereka di sekolah Juara Angkatan 3 sehingga mungkin lebih berat di sana karena baru pertama kali melaksanakan PMO. Sebenarnya kita juga baru perdana juga pertama kali juga melaksanakan PMO yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Nah, waktu untuk 1,5 jam ke depan atau 2 jam pelajaran ke depan kita akan bersama-sama refleksi belajar koyone Mbak ngajarin komik semampu kita. Nanti kita akan refleksi terkait dengan hasil asesmen studi, kemudian hasil penilaian pembelajaran, rapor pendidikan dan data yang lainnya nanti yang berkaitan dengan kegiatan program sekolah tunggal kita. Baik teman-teman, yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan pra PMO beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pra PMO dan ringkasan ini sudah kita ketik. Mungkin salah satu bisa membacakan dulu, nanti yang perlu menjadi bahasan kita akan kita bahas di selanjutnya. Monggo silakan salah satu nanti bacakan dulu, nanti dilanjutkan Bu Jun. PMO level sekolah per Agustus 2023 TK Aba Komplek Masjid Berak. Siklus pelaksanaan PMO, siklus PMO level sekolah. Yang tahap pertama yaitu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Untuk penjelasannya, diskusi kendala yang dialami dengan sumber data. Yang pertama hasil asesmen peserta didik, hasil penilaian pembelajaran, rapor pendidikan, data lain yang relevan. Untuk tahap yang kedua yaitu sekolah menemukan akar masalah. Untuk penjelasannya, setelah berefleksi menentukan akar masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. Untuk tahap yang ketiga yaitu sekolah menyepakati solusi. Penjelasannya, menyepakati solusi dengan memilih topik dan subtopik yang menjadi bahan diskusi untuk memantau pelaksanaan program berdasarkan apakah solusi tersebut sangat penting, apakah solusi tersebut dapat dilakukan dalam 6 bulan, apakah solusi tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target. Untuk tahap yang keempat yaitu sekolah melakukan implementasi. Untuk penjelasannya, menentukan langkah strategi sebagai tindak lanjut solusi yang disepakati. Baik, terima kasih Bu Dwi yang sudah membacakan kegiatan kemarin pra PMO dan kita sudah mencatat hasilnya. Nah, ini minta tolong Bu Dwi dibacakan kegiatan pra PMO yang sudah dilaksanakan kemarin untuk kita nanti bisa refleksi bersama-sama. Yang ini
selanjutnya langkah-langkah PMO, pra-PMO, kepala sekolah dan guru diskusi terkait hasil belajar peserta didik. Daftar pertanyaan. 1. Bagaimana karakteristik sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, sosial budaya? Untuk hasil refleksinya nanti kita bersama-sama langsung karakteristik sekolah ya. ya. Dari apa? Dari Bagaimana karakteristik sekolah peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, dan sosial budaya. Tenaga kependidikan, pendidik, dan sosial budaya. Kalau karakteristik sekolah sebenarnya kita sudah ya kemarin sudah Di sekolah kita juga dengan kental dengan budaya. Kemudian dekat di kuliner peninggalan sejarah masjid Mataram. keraton ya. Kemudian di daerah kita juga kampung anti korupsi ya. Betul. Kampung anti korupsi, kemudian ada komunitas kajengan ini ada batik ya, batik kajengan, kemudian ada apa lagi, batik Karawitan ya. kelompok apa lagi ya, Batik, karawitan, kemudian di lingkungan Muhammadiyah juga sekolah SD, SMP, SMA, kemudian usaha yang lain PKU Muhammadiyah, itu apa? Mas apa? WK ya, oh iya, rumah PKNC. Karakteristik sekolah ini insya Allah dari lingkungan kita itu bisa menjadi sumber belajar kita ya. Yang sudah kayak untuk peserta didik sebagian besar bagaimana teman-teman mungkin dari hasil asesmen awal teman-teman di masing-masing kelas mungkin ada Itu banyak yang anak itu ada yang dari pengrajin juga, keluarga pengrajin, terus ada yang keluarga kuliner juga ya. Iya. Kuliner, oke. Ada lagi ya pegawai. dokter ya, Dokter. pegawai, kemudian dokter itu ada beberapa kayaknya. Nah Dokter ini hewan. dokter hewan, oke. Dokter umum kan juga ada ini. Iya. Dokter hewan, guru juga. Oke. Nah, polisi ada polisi. Oh, lingkungan kita juga dekat sekali dengan kepolisian. Kantor polisi, kantor Kelurahan. Pasar tradisional, kantor pos. Oh iya, semua tempat bisa belajar. Kemudian ini tadi dari karakteristik peserta didik, lingkungan keluarganya itu juga sebagian besar itu juga bisa dari pengrajin kita bisa jadikan untuk sumber belajar, kuliner ini juga bisa untuk cooking kelas di kelas itu tidak harus sama gitu, tidak harus sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain karena mungkin nanti dibuat kelas macam kelas inspirasi begitu, wali murid jadikan narasumber kelas ya, juga kan betul di kelas itu orang tua kok banyak pengrajin mungkin salah satu orang tua bisa menjadi guru di kelas gitu ya. Oke. Kalau pendidik, karakteristik pendidik, alhamdulillah hampir semuanya sudah
S1 ya. Oh Ya. semuanya ya. Semuanya Dari sudah. S8 7 guru ya. 7 guru sudah S1 semua. Alhamdulillah ada satu tambahan guru pendamping. Ada satu guru pendamping yang bisa membantu ya, nanti bisa membantu anak-anak yang khusus ya. Dari yang peserta didik tadi, mungkin karakternya Bu, karakter peserta didik kalau dilihat dari karakter anak-anak sebagian besar seperti apa? Sebagian besar mereka ya sama sih normal-normal ya. Iya, Tapi ada satu dua juga sih yang mungkin perlu penanganan khusus. Alhamdulillah kalau di kelas saya tidak ada yang untuk ABK. Ya tidak ada ABK. Terus untuk karakter ini dari peserta didik itu ini kayaknya sama-sama Bu. Jadi anaknya aktif semuanya. Jadi tidak ada yang Mengkondisikan anak lebih mudah ya, untuk tahun ini Alhamdulillah lebih ya. Alhamdulillah anak pengkondisian anak Iya, pengkondisian anak lebih pengkondisian anak lebih mudah daripada tahun Iya. dari tahun kemarin kelasnya tempat saya juga daripada tahun kemarin. Alhamdulillah ini yang kemarin kebanyakan dari kelasnya Bu Dwi sebenarnya. Cuman alhamdulillah semakin dewasa ya, semakin bertambah umur mereka sudah lumayan di kelas saya. Ya. Tapi ini dari kalau hasil refleksi dari teman-teman kita satu sekolah itu mungkin ada beberapa nih dari kelasnya Bu Wahyu itu ada beberapa anak yang perlu penanganan khusus mungkin karena ya, sebagian besar itu ini C bukan C dan speech delay kesulitan berbicara. Ini ada di kelas Sulaiman kalau nggak salah Sulaiman itu ada 2 atau 3 anak saya lupa. Nanti bisa dialog. Kemudian di kelasnya Bu Ismu itu ada nggak ya? Kayaknya Bu yang jelas itu Bu Ana. Bu Ana itu kelas Muhammad. Itu ada 2 anak. Yang satu sama ya itu Rumi itu kesulitan bicara juga, kemudian Harun juga kesulitan bicara juga. Dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan saat saya mendapatkan ini BIMTEK terkait dengan sekolah inklusif. Harus sekolah harus melaksanakan sekolah inklusif itu. Saya sampaikan sebenarnya di tempat kami ada beberapa anak yang membutuhkan penanganan khusus karena Rumi dan Harun itu sebenarnya mereka sudah terapi, sudah biasa konsultasi dengan tumbuh kembang. Saya sudah mengatur juga di waktu saat itu apakah ada guru yang bisa menjadi guru dan mungkin ada kunjungan 1 atau 2 kali selama 1 bulan begitu ya, supaya karena guru kita itu kan nggak punya basic kemampuan untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Ya, ini sebenarnya sudah dilaporkan, tetapi belum tahu apakah itu nanti kita akan mendapatkan kunjungan yang kita inginkan seperti itu atau tidak. Tapi setidaknya kita sudah melaporkan. Kemudian berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu malah kalau dari UPLD itu bisa memberikan fasilitas semacam pelatihan Bu. Jadi pelatihan untuk guru-guru. Misal kalau di sekolah kita itu memang banyak anak yang berkebutuhan khusus, misal punya masalah-masalah tukang sendiri, sebagian besar sendiri. Terus ada anak yang sangat mudah tantrum itu di kelasnya. Sebenarnya saya lihat di kelasnya Mani itu loh, dulu dari mana sekarang dari tempat yang buat itu sebenarnya ini juga sih sudah banyak kemajuan. Kalau saya lihat Mas Kensi itu kan dulu sulit di sulit di tapi sekarang saya lihat itu sudah lebih baik, walaupun awal kemarin memang ada beberapa masalah wali murid protes karena kelakuan si Ken itu. Terus kemarin masukan dari Bu Dwi itu kan sudah disampaikan juga waktu itu
kelas ini ya, kelas ini itu Mas Dani Dani itu juga awal-awalnya memang sulit banget, tapi sekarang saya lihat di tempatnya lumayan. Mungkin kalau menurut ibu-ibu kenapa kok bisa itu awal-awal masuk bocahnya sulit dikendalikan dan mempunyai perilaku yang berbeda dengan temannya, tetapi sekarang anak-anak sudah bisa lebih settle. Itu kalau menurut teman-teman gimana terkait dengan ini anak-anak yang khusus itu? Jadi menurut dirinya Sebenarnya kalau guru itu bisa merangkul, istilahnya sama anak itu lebih dekat. Itu mungkin dia nyaman ya. Kalau sudah nyaman, dia mungkin terus ya kalau ada masalah mungkin kalau di rumah mungkin kurang perhatian dari orang tua, tapi kalau sudah di sekolah misalkan guru, teman-teman yang lain juga saling istilahnya sayang begitu, saya kira anak itu ya terus bisa tidak seperti yang itu tadi kayak tantrum atau ya tidak bisa terkendali begitu. Saya kira kalau salah satunya dia salah satunya itu. Yang kedua itu mungkin juga kata-kata dari guru sendiri itu Bu. Ucapan kita dari untuk anak itu, misalnya anak kan kadang-kadang biasanya seperti marah ini misalnya guru itu menambahi. Nah, kalau dia pas kondisi mana? Pas kondisinya dia itu misalnya disuruh gitulah, Rumi kamu sini, nggak mau, wes nek ra gelem. Nah, misalnya seperti itu kayak seperti itu. Mungkin bisa ditanyain lagi, mau apa, kenapa, terus mau apa dulu misalnya seperti jadi itu. perlakuan guru terhadap anak-anak itu itu satu itu saya kira perlakuan guru juga. Jadi memang guru harus belajar mengerti karakteristiknya anak. Karena anak yang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Misalnya kayak Rumi nek ditegasi malah digonoke nanti bisa lebih marah misalnya. Terus yang ini enggak, misalnya salah satu anak yang lain misalnya yang A gitu, kadang-kadang anak ini nek kudune ditegasi. Jadi memang bu guru di sini memang harus paham dengan karakteristik masing-masing anak gitu ya. Untuk bisa caranya iso mengkondisikan anak menjadi lebih baik. Terus itu juga Bu, yang ketiga itu selain kita, walaupun kita itu tidak dengan kata-kata, misalnya gandeng pun, misalnya bocah iki di orang gelem terus guru ini nyekel rada kencang. Nah, itu pun padahal guru ini tidak dengan kata-kata rada kencang pun, nah ini sudah niteni. Nah, itu mesti aku kan dihina seperti itu. Itu mesti memberontak anaknya. Jadi namanya guru ya, namanya itu kurang merangkul tadi istilahnya. Baru sentuhan gitu loh. Sentuhan pun nek ngandani cara iki kenceng iki mesti niteni bocah itu kayak gitu. Artinya ini juga refleksi untuk guru-guru semua, tidak hanya dua, karena nih yang ikut hanya 2 guru nih. Ini untuk refleksi untuk semua guru, sehingga memperlakukan anak ini nek bungsu sekarang itu kerasan serang apalagi mata pun nggak untuk menderita ngerti. Anak-anak sudah tahu itu harus jadi memperlakukan mimik kita, dengan mimik anak kita. itu merasa misalnya iki ora mungkin kurang bocah kurang patahan, dia tuh akan tahu duwe rasa nek guru iki ora nuraku ki perlakuannya tidak ora senang misalnya bukan tidak senang, tapi mungkin kok guru ini sama ini baik, sama ini kok anak bisa merasakan. Kalau misal ada orang guru yang seperti itu, memang ini perlu refleksi bersama, nanti bisa menjadi bahan kita bersama, karena anak ini wis duwe rasa, punya rasa ini salah satu pembelajaran untuk kita nih, nanti bisa untuk refleksi dengan teman-teman setiap hari Selasa nih, gitu. Kemudian kalau saya lihat ini perubahan perilaku dari mungkin kelas yang kemarin dan seperti itu sekarang sudah mulai di sana mulai tertata, mulai bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Itu salah satunya juga kalau menurutku faktor umur juga. Jadi
mungkin proses kematangan dia itu loh, masih proses nanti, yaitu di akhir fase insya Allah proses kematangan yang harus dilampaui itu semoga nanti bisa tuntas ya Mas Gani dan teman-teman yang belum perubahan-perubahan seperti itu. Alhamdulillah saya lihat yang di kelas sana kayaknya sudah mulai daripada iya daripada dulu ya, itu sudah mulai lebih baik. Terkait dengan ini Bu, terkait dengan anak-anak yang seperti ini, apakah di kelas teman-teman itu masih ada perundungan? Kalau dulu saya lihat di kelasnya Bu Dwi itu Gani itu dipakai untuk sasaran gitu. Jadi walaupun Gani itu tidak melakukannya, tidak melakukan kesalahan, tapi kadang-kadang karena biasanya yang membuat guru heran saya melakukan Gani kadang-kadang terus tinggal sasaran. Nah, apakah di kelas ibu-ibu itu masih ada? Masih ada perundungan? Itu Gani itu juga Masih itu kan beda kelas Iya, kan, tapi masih saya ada. masih lihat Di kelas jadi masih dia juga ya itu ada istilahnya Gani itu udah di kayak cap kalau dia nakal kerusuhan gitu ya. terus di ini dari teman-temannya itu wis marahi dulu kalau dibilangin kalau Gani. Nah, itu Padahal dia enggak mulai dulu lah. Iya. Ya. Masih ada ya perundungan. Nah, sebaiknya mungkin bagaimana ya caranya agar di sekolah kita itu tidak ada perundungan lagi. Ya pasti dek nanti mungkin ada aturan-aturan, membuat aturan kesepakatan apa kira-kira apa Bu? Ben supaya nanti tidak hanya di level kelas loh Bu, tapi nanti di level saat sekolah. Jadi perundungan itu tidak hanya terkait antara anak dengan anak, tapi guru dengan anak. Kadang-kadang saya kita kadang-kadang itu perundungan itu juga termasuk ngecap anak itu loh Bu. Itu juga termasuk. Nah itu berkaitan dengan itu kemungkinan Kalau misalnya perlu ini guru semuanya satu sekolah kita adakan kita adakan ini loh pelatihan semacam pelatihan gitu kan. Jadi kita yang diperlukan untuk kalau kita masih ada perundungan itu mungkin salah satunya pelatihan untuk guru. Biar guru itu gimana caranya untuk menangani kalau ada ini masalah perundungan ini. Kita kan mau istilahnya caranya memberi bekal untuk guru memberi bekal guru. Kemudian perlu juga ini membuat semacam itu tadi kesepakatan kelas yang sampaikan dulu itu kesepakatan kelas itu perlu sekali. Kesepakatan kelas itu nanti saya lihat di kelasnya Bu Dwi sudah ada kesepakatan kelas. Nah itu mungkin bisa dimasukkan lagi salah satu ini terkait dari bangsa nyenyekan terus ngecap kelas gitu. Itu mungkin nanti yang tempatnya Bu Dwi sudah ada bisa ditambahkan terkait dengan ini ya, terkait dengan bangsa ini loh Bu. Itu kemarin itu yang kesepakatan kelas tidak boleh bertengkar dengan teman, itu yang salah satunya itu. Tapi kalau bisa jangan kata-kata tidak boleh. Jadi positif. Positif. Oke. Coba kalau misal itu tidak dipakai yang tidak boleh, mungkin bisa memberi masukan di ini. Pakai kesepakatan kelas terkait dengan ini. Sama teman harus saling menyayangi. Oh boleh. Oke. Gitu toh. Jadi jangan ucapkan tidak boleh bertengkar. Nah, nanti anak itu kan bertengkar. Tapi ini ya bahasa seperti itu sebenarnya saya itu juga rancu karena memang anak itu ada yang memang itu tidak perlu itu ya jangan loh. Tapi kan di bahasa psikologi kalimat negatif itu kan itu toh yang terakhir toh yang katanya yang terekam itu yang malah ojo penekan loh. Jadi katanya seperti itu. Tapi menurutku jangan itu kadang-kadang juga perlu kalau memang itu memang tidak diperlukan kan. Ya mungkin kalau tentang agama. Nah agama jangan menyebutkan Allah. Kalau agama itu ya kita memang harus ada. Ya itu kan contoh surat Luqman juga gitu toh. Iya. Itu kalau misalnya tempat saya itu misalnya ada yang seperti itu, saya
cuma mengingatkannya juga cuma gini, apa kesepakatan kelas kita anak-anak sudah apa tidak boleh bertengkar dengan teman kayak gitu. Nah, sebenarnya juga masuk loh Bu, nggak masalah loh. Kok orang yang kok bertengkar karo kancane kok. Tapi ya coba ini nek bahasa psikologi memang Bu Yuni saling menyayangi sesama teman, saling menyayangi sesama teman itu toh. Ya coba nanti kalau kita sudah ketemu dengan mungkin terkait dengan psikologi yang takutnya paham. anak-anak itu kalau itu loh yang masuknya terus Masuknya bertanya bertanya. itu loh. Jadi kan gimana saling menyayangi sama teman. Berarti kalau seperti tadi gimana saling menyayangi tidak misalnya. Gitu toh. Nah, terkait dengan ini apakah perlu membuat SOP? Aku mungkin sebelum paham itu SOP terkait dengan ini loh, perundungan, kekerasan seksual, kekerasan itu kalau misal caranya di sekolah kita itu sudah ada SOP anti kekerasan, anti perundungan, anti apa itu kekerasan seksual semacam itu, kalau kita sudah membuat itunya dan bisa disosialisasikan ke orang tua, jadi orang tua juga melaksanakannya di rumah juga seperti itu. Apakah itu perlu menurut teman-teman? Perlu ya. Berarti membuat SOP terkait dengan perundungan ya, perundungan. Iya itu tadi mungkin kita ada istilahnya diisi dulu lah dari tim narasumber ya. Jadi kita tahu apa sih. Yang utamanya nanti untuk guru dulu. Iya. Guru dulu aja. Jadi caranya menanganinya gimana? Nah nanti mungkin untuk SOP-nya kan kita tahu lah caranya. Ini yang perlu kemudian untuk guru tadi sudah sosial budaya. Kalau itu tadi yang ada pelatihan yang satu yang di atas itu tadi apa pelatihan apa selain untuk yang selain perundungan juga pelatihan guru. Pelatihan guru itu tadi yang di atas sebelumnya itu ada Bu. Pelatihan itu loh tentang guru tentang guru tentang sikap guru itu loh. Nah itu tadi kan terkait dengan menangani anak itu tadi. Berarti psikologi apa itu tadi? Nah, yang ini kan tadi terkait dengan perundungan yang di bawah itu. Karakter anak ini berarti yang itu tadi. Nah, itu tadi juga ada toh. Berarti ini perlu juga cara menangani ya. Pelatihan ini pelatihan. Yang ini tadi kan terkait masalah perundungan. Yang ini mungkin pelatihan ini ya. Pelatihan untuk guru terkait penanganan anak. Iya, maksudnya atau psikologi kemarin atau itu loh namanya anak juga atau khusus ya, yang berkebutuhan khusus ya, anak ini insya Allah dari wali murid kita kan ada guru di sekolah inklusi. Nanti kita akan berdayakan beliaunya, kita akan gitu aja ya nanti ya. Ringan. Anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, oke. Ya, soalnya anak-anak kita berapa lah. Kemudian untuk karakter ini tadi terkait apa karakteristik sosial budaya. Di lingkungan kita itu masih ada apa ya? Kalau di Kota Gede itu kira budaya itu masih sering ada ya? Masih. Kira budaya. Kalau di Partai Desa nggak ada yang budaya tapi sering ini. Kalau di masjid pasar Tiban loh. Pasar Biarangan atau pasar Tiban atau pasar Lawas. Pasar Lawas iya. Pasar Lawasan. Ini event tahunan ini. Tahunan iya. Terus keroncong Kota Gede ada. Keroncong Kota Gede ada. Apa namanya? Terus ini Bu, kita juga kayaknya di Kota Gede itu ada ini punya apa ketoprak itu loh. Serandol? Bukan serandol. Kita kan ketoprak kan biasanya kan ada kita kemantren ya? Iya, kemantren itu mewakili kemantren mesti ada toh. Tempatnya pelatihan itu. Pelatihan Masing-masing RT ada.
RW saya. Sekarang juga ada itu kampung menari kita. Nah, iya, sekarang ada kampung menari. Kampung Tapi kali menari. ini masih sakit sama. Iya. Besok kalau sudah sembuh pengen ada kampung Aku menari. juga kemarin radio di Bumen. Besok kita kayaknya di Besok di RW 4. Di RW 4 kampung menari. Oke, lanjut Kemarin ya. itu kok di RW Semuanya. RW, iya. Jadi gantian gitu. Iya. Kita Kita ini besok minggu apa? Bulan apa Pak? Bulan ya. Bulan ini ada di kampung saya. Nanti setiap bulan dari anak kecil sampai orang tua. Wah. Itu nanti Terus kalau nggak PNS salah, atau gimana? kalau tidak salah itu nanti untuk Selasa Wagen di Malioboro itu. Oh. Itu kan mesti ada event di sepanjang Malioboro toh. Nah, biasanya nari bareng itu loh. Polosa. Kayaknya mau dipakai keren itu nanti kalau misal udah jadi. Bisa kabar-kabar. Oh, Ya. Oke, lanjut ya Bu. Apa yang kita harapkan peserta didik belajar di peserta didik belajar di sekolah, apa yang kita harapkan? Ya, kalau Biar anak-anak itu biar jadi anak yang soleh, sesuai dengan ini ya, visi ya. sesuai dengan visi. Harapan kita ya mereka ya seperti itu, berkarakter, soleh-soleha, agamis, Ya. Terus soalnya, itu kan dia bisa bergotong royong, berbudaya. Lanjut visi dan tujuan sekolah, apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita? Kalau visi misi kayaknya kita sudah mencoba dari ini ya, dari angket orang tua wali, kemudian kita sudah sesuaikan dan kita sudah ambil benang merah dari hasil angket yang kemarin itu. Ya, insya Allah ini kalau visi misi sudah insya Allah sudah sesuai. Kemudian harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik, nah ini aja yang kita bahas, harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik. Kita sekolah visi misi sudah sesuai dengan karakter sekolah. Kemudian harapan kita terhadap pembelajaran. Apa harapan kita sih? Harapannya yang untuk itu mungkin yang soleh-soleha ya. Mungkin anak-anak dia bisa sholat, bisa melakukan ya, kalau kita kan setiap minggu itu kan diadakan praktek sholat, bisa selain di sekolah anak-anak juga Terbiasa ya. Kalau ya, Biasa. menurut anak-anak terbiasa melakukan kegiatan ibadah. Tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Kayak gitu, sholat, doa, hafalan. Oh iya, oke. Sholat, hafalan, doa, hafalan apa, surat-surat pendek. hadis, kemudian wudhu, bisa azan, gitu ya. Kemudian terkait dengan karena kita itu di lingkungan Muhammadiyah itu juga yang Tahu, kecil ya. Kenal. tahu, mengenal tokoh Muhammadiyah ini. Aisyah, Aumnya juga, Aum dan Bangga.
mandiri ya Mandiri. kemandirian mandiri ini loh Bisa yang rela berkorban langsung loh entengan loh bawa tahu Membantu itu. dari entengan dari empati. ya punya empati gampang ya bisa kayak kita kan peduli gotong royong itu kan memerlukan kerelaan memerlukan kerelaan untuk Peduli, saling menolong. intinya karakteristik ya karakter anak baik alhamdulillah untuk tahap yang itu sudah kita lewati. Lanjut kita akan menemukan akar masalahnya. Daftar-daftar pertanyaannya sudah kita susun beberapa hari yang lalu. Kita akan mulai mencoba mengisikan. Hal apa yang menghambat peserta didik di sekolah? Mungkin dari kelas teman-teman ada nggak hal yang ternyata sudah hampir Ya mungkin tadi mungkin ada anak yang mungkin speech delay tadi kan juga bisa juga beberapa anak ya beberapa anak ada anak yang penanganan khusus, sedangkan mungkin berburu kok belum mempunyai ilmu yang untuk menangani tersebut kan jadi bagian hambatan. guru belum memiliki keahlian atau keterampilan ya Bu? Keterampilan menangani ya keterampilan menangani ABK ya. Intinya belum memiliki ilmunya. Belum memiliki ilmunya. Jadi ya baru anak itu ya Mungkin terserah anaknya. yang kedua itu tidak disertai dari orang tua sampai di rumah. Jadi misalnya di sekolah sudah mesti diajarkan seperti ini misalnya ya, misalnya ada speed delay, terus di sekolah itu misalnya guru itu ada yang ini misalnya bola misalnya seperti itu, udah diajarin seperti bola, tapi dari orang tua mungkin karena kesibukannya mereka itu tidak diulangi lagi, jadi tidak membiasakan lagi, jadi cuma mau di sekolah saja gitu loh. Artinya ini memang harus disampaikan, belum ada sinambungan di antara yang disampaikan di sekolah dengan orang tua itu belum bersinambungan toh. Jadi memang kalau yang ABK memang khusus guru memang kudu harus ini orang tuanya kudu ya. Kan sepertinya kalau Berarti misalnya belum komunikasi yang ada di sekolah itu belum dijalankan di rumah dan belum jalan gitu. Iya. Mungkin apapun ya, mungkin kalau Pembelajaran terkait dengan pembelajaran di sekolah pembelajaran terkait yang di rumah misalnya untuk hafalan yang di atau apa gitu. Juga harusnya kan yang di rumah belum menjadi kebiasaan yang di rumah ya. Misal di sekolah sudah ada kebiasaan dari datang sampai pulang itu dengan biasa dan termasuk antri cuci tangan termasuk itu, tapi mau doa mau anak kecil berdoa apapun yang dilakukan sekolah itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Tapi kalau kalau ada orang tua yang tidak melaksanakannya di rumah mau misal di rumah orang dilanjutkan gitu loh, belum ada sinambungan ya berarti. Jadi pembiasaan itu tidak hanya di sekolah tapi harus di rumahnya. Yang menghambat peserta didik belajar di sekolah selain itu adalah kalau keterlibatan orang tua sebagian besar gimana Bu di masing-masing kelas? Alhamdulillah sih kalau orang tua itu mereka sangat antusias untuk membantu sekolah ya. Wali murid itu hebat teman. Wali murid saya sekarang sudah Keren ya. Jadi kalau guru mungkin ingin ada acara apa begitu, kita langsung ke wali itu aja, wali sudah siap mendukung, baik itu biaya, baik itu pemikiran.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terkait dengan itu, alhamdulillah wali murid sangat ya. Apa hubungan antara wali murid dengan Sekolah, kelas, kelas gitu. itu Iya. saya juga saya itu Kompak ya? Ya, alhamdulillah. Tadi itu juga kan kemarin saya sama ibu ekstra Mbak Ibu Negia itu juga disambat ibu ini yang dari ekstra itu kurang sama sekali. Ya, Ekstra terutama gradel. kelas ini. Iya. Kelas ini Bu, tadi baru ada salah satu. Iya, terus Bu kalau yang di kelas berdua coba ditambahin ya. Terus saya cari aja. Tadi udah itu tak mintakan untuk tak sampaikan yang pas anak-anak pas di tugas itu tadi sudah pada menunggu toh. Pokoknya betul minta bantuannya untuk ada yang membantu di ekstra gradel itu karena memang kurang dan anak kita itu semuanya ikut. Kelompok Iya, sini, kelompok iya, sini kelompok kita sini. semuanya ya. Jadi saya tadi sudah tak ada 6 itu 6 yang ikut. Bisa bantu Akhirnya di bisa. kelas semuanya. Iya, alhamdulillah itu tadi ada tak kirim ke 6 itu karena semuanya kayaknya wali saya itu sudah ada yang semuanya ikut-ikut yang sudah Iya, di yang lainnya. Iya, Iya. di waktu pertemuan kemarin, pertemuan pembentukan komite itu kelasnya Bu itu Paling banyak. makanya paling banyak. Paling banyak. Yang di si gizi itu banyak sekali. Iya. Tempatnya dengan yang lain kan aku minta satu-satu untuk si gizi karena biasanya insya kan gizinya mau dibuat per kelas sehingga yang yang menyiapkan makmunya anak itu nanti orang tua setiap bulan sekali itu nanti yang menentukan menunya dan jadwalnya nanti dari si gizi. Saya insya Allah seperti ini. Alhamdulillah besok hari Jumat kita sudah mulai nanti dari jam 8 kalau bunda-bunda sudah mengantarkan itu langsung aja nanti bantu di sana. Kasihan itu anak-anak itu habis belajar itu kan langsung mengembalikan Kembalikan anak-anak juga. Iya. Antri di Antri kantin itu gitu. kembalikan Di tempatnya sendiri. Anak-anak juga hebat loh. Gitu. Oh iya. Ya betul. Bawa trio waktu itu ya rame-rame. Kalau senarnya juga sendiri. Senarnya juga sendiri-sendiri. Terus Delira itu ya beberapa anak terus dibawa. Pokoknya ranting. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kalau ada izin orang tua yang sekitar belum datang, pokoknya anak-anak yang masukin. Alhamdulillah ya. Semoga itu tadi tujuan anak-anak belajar. Itu juga udah termasuk itu kan Bu? Iya, gotong royong. Gotong royong itu sudah empati, saling menolong itu sudah pasti pasti. ya. Itu Keren. Apa yang Mandiri juga. Mandiri juga ya. Iya, anak-anak yang ikut ekstra dan saya lihat terus kelihatan ya. Kalau anak-anak terus kendel Iya. Iya, saya jadinya muncul gitu. Itu saya lihat di kelasnya Bu Wati dan itu kan ya. masih sering Masih ada satu Iya. sebenarnya anaknya. Cuma dia itu ketika ikut drum drum band langsung dipegangin itu kemarin background tuh bisa. Ezra, iya. Keren kok. Cuma itu tadi satu itu aku sampai sama Beauty itu yang Masih ada yang Raisya masih masih level itu. Jadi saya wis tak tunggoli nomor ya Beauty ya. Itu masih dia kemarin tadi katanya katanya alasannya tangannya tadi sakit. katanya sakit. Terus kenapa? Ya udah bisa Ya, lagi. kenapa? Yang Saya itu ikut OCG kan. Maunya sakit. Iya. Kenapa? Takut sama siapa? Takut sama siapa? Itu jadi nggak apa-apa. Saya di kelas Bang ya Mas. Masih. Ya namanya anak Ya. ini ya. Iya. Nanti lambat laun kalau dia Kepingin kepingin pada anak. ikut, Iya. dia terus pingin Saya kayak Bima. kelasnya siapa? Kayak Bima itu kan, Itu kalau Bima itu karena orang tua yang tidak. Iya. tapi sebenarnya dia Sebenarnya pintar. itu Tadi yang kedua. disampaikan sama Si- Mas Novi tadi latihan ya Bima ya. Pingin sekali tahu soalnya. Anaknya Dia paling ingin. pintar katanya. Anaknya ingin dan dia bisa tapi orang Seperti tuanya Adam juga. Adam itu awalnya orang tua tidak menginginkan anaknya untuk gradel. Terus Adam kepingin. Tapi sampai sekarang belum. Areta juga Areta itu juga tidak tidak berkenan berkenan orang oleh orang tua. Padahal dia itu kepingin banget. Nah,
ayam, Bima, Bima sama Areta itu. Areta. Coba besok kalau ketemu Iya. tak Bisa merasakan juga. feeling Nah, ngomong-ngomong. kapan kalau pas ada kegiatan gitu aku tak lihat dulu karena belum lihat toh aku belum lihat. Soalnya anaknya kan juga di situ. Anaknya kan juga di situ melihat, Iya. melihat semuanya. Jadi ayo ikut. Tapi kok koyo iki dia menikmati semuanya. Ini kan kita sebenarnya Adam juga. Dia Oh, tuh tahu itu loh. Nggak ikut pun dia tuh bisa ini loh, tahu pas gitu loh. Coba kita tanyakan dulu ke orang tuanya kenapa tidak diizinkan untuk mengikuti ya, alasannya itu ya. Atau karena kalau mungkin Areta itu kan hari Ahad, hari Sabtu itu biasanya dipakai Itu untuk taekwondo itu ya itu kayaknya itu mungkin nanti kalau tidak bisa latihan bersama kan kalau drum band itu kan tim, takutnya kemungkinan saya belum tahu kemungkinannya kan itu kemungkinannya kalau si Areta itu karena dia mau mengejar prestasinya di taekwondonya kemungkinan itu. Coba nanti tak Soalnya dia aplikasikan kok besok kalau mau SD aja. siapa yang suksesnya? Si Areta. Arta kan tahun ini terakhir tahun. Makanya itu kan berarti sama saja tuh kalau di SD juga nanti kalau dia mau ikut drum band, saya mau ikut drum band. Sebenarnya kalau ikut giliran itu aja mungkin kalau Kan sudah bisa kayak dulu Detan itu ya mungkin kan dia juga di Belera ya. Nek kalau ikut si Areta itu Pintar ya? Iya. Mau putra melu bendera kok jadi ya nanti ditanyakan. Oke, lanjut teman-teman, cari akar masalah lagi. Kemudian apa yang menghambat visi misi dan tujuan sekolah? Ada nggak yang kira-kira yang menghambat? Kalau dengan visi misi yang sudah kita buat itu, kayaknya nggak anu sih. Apa kira-kira ada nggak yang menghambat visi misi? Visi misi sekolah ini tak cek dulu ya visi misinya. Untuk peserta yang Islami berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, gotong royong, peduli, bangga dengan budaya Indonesia. Ada yang membuat tidak coba menerangkan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah melalui kebiasaan praktek ajaran Islam dan program syari dengan praktek-praktek supaya memenangkan kemandirian anak sudah setiap hari ya. Yang kebanyakan proses belajar yang kreatif dan menyenangkan itu sudah diupayakan di sebagian besar guru sudah bisa melaksanakan. Membiasakan anak bekerjasama. Kalau bekerjasama di kelas, insya Allah sudah karena kegiatan kolaborasi banyak sekali ya. Kalau yang dengan lingkungannya ini kan belum terkait dengan itu ya jarang ya. Karena ya melibatkan itu harus masih belum terbiasa lah istilahnya. Membiasakan anak peduli empati dengan lingkungan sekitar ini sebenarnya sudah kita lakukan ketika ini Bu infak anak setiap hari itu kan diwujudnya nanti untuk korban kemudian kalau ada bisa peduli ada gempa ada musibah itu juga sudah kita mengenalkan budaya ini setiap dan keragaman ini sudah sering sekali Iya kemarin ya. Kalau tapi baru sebatas mungkin pakaian ya kuliner tradisi kuliner apa budaya itu loh yang keraman budaya itu kan yang makanan dari mana itu kan kita juga tahu. Oh iya atau baru sebatas jalan ini ya karena di ini ya apa kita ambil budayanya Indonesia iya toh budaya Indonesia ya betul Bu ini
Ini yang sudah kita kenalkan ya terkait dengan mungkin ya pakaiannya itu kadang kalau kita ada Pakaiannya peringatan pakaiannya ya pakaian nanti aku ngaturin kalau makanan itu sebenarnya kalau kemarin waktu kita P5-nya singkong itu loh Bu, itu kan sebenarnya kalau di tempat kita namanya cemplon itu di daerah Kalimantan ya makanannya itu namanya berbeda gitu. Terus tape goreng kalau di sini namanya korondor ya. Cuman kita memang belum mengajarkan itu Bu. ya, Belum mengenalkan belum mengenalkan kalau seperti ini daerah daerah saya namanya di Betawi namanya apa bisa seperti itu kan sebenarnya makanan itu kadang-kadang hampir sama, bahannya sama, kemudian nek ning kene jenenge apa ning kono berbeda gitu. ya. Kayak seperti itu. Ini tadi menghambat visi misi dan tujuan sekolah kayaknya apa ya Pak enggak ada sih. Karena visi misi dan tujuan sekolah kita itu mesti mudah realistis itu loh, mudah dilaksanakan. Oke, ini lanjut aja ya karena Apa hambatannya tentang karakter. Jadi kita mau istilahnya anak sampai ke sedalam-dalamnya itu bisa melakukan kan iya sampai dua ya betul sampai dua mungkin dia belum melakukannya gitu loh apa yang kita seperti ini ya Bu inginkan gitu ini loh. seperti penanaman sebenarnya P5 di semester sebelumnya itu kan kita Membuang sampah. iya sama ya. itu belum menjadi karakter ya. jadi sebatas project Ya. selesai project kan anak itu belum tertanam Belum tertanam ya itu loh. Yang ke karakter yang itu menggambar gambarannya. itu ya jadi penanaman karakternya ya penanaman Nah sekarang kalau tempat saya baru menghafal ini Bu. Menghafal misalnya yang menghafal ini tempat sampah yang ada 3 ini. Ini warna apa Bu? Ini warna apa Bu? ini masuk warna Ya, apa? ini masuk warna Jadi, apa? sebenarnya sudah dibiasakan ya Ini masuk warna apa kayak gitu. Kalau misalnya itu kan gambarnya mungkin gambarnya itu kan juga bahasanya Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris juga atau gambarnya ini gitu. Bu mungkin nanti anu enggak memudahkan enggak gambarnya Iya, kita gambarnya. tutup diganti. Iya. diganti misal yang hijau Ada itu daun. misalnya itu dikai gambar sehijau iki kayak gambar diganti wae Iya. organik itu kan apa Pak sing kayak ya organik ya Kertas kan paper plastik Iya, sama yang bahasa satu Inggris. itu bahasa Inggris itu paper plastik terus Can. ya can. mungkin Dia kan belum familiar kalau namanya. ya itu juga apa keranjangnya berbeda dengan maksudnya beda dengan ini programnya Muta ya itu mungkin perlu kita benahi tapi untuk satu sekolah jadi nanti bersama-sama bareng kue ditutupi stiker stiker mungkin yang hijau organik khusus untuk yang organik bisa bilang tapi organik itu kita sudah punya ini loh Bu sudah punya Yang itu loh Oh iya yang buat itu. sampah itu loh komposter kita sudah punya sudah ada komposter nanti kan yang di mana ini? ini di sini ada kayak tong itu toh. kayak tong itu ada komposter bag itu loh Bu itu nanti kalau apa berkaitan dengan dedaunan dan sebagainya Harus ada. ke sana ini yang belum sebenarnya ini Bu Kalau yang di sini kalau tempat saya itu setiap dia mau buang sampah itu mesti tanya soalnya ini warna apa Bu? Kayak gitu. Jadi Saya apa kalau yang di gitu. sini misalnya yang bersih itu tak saya masukkan sendiri. Kalau ada yang masih ada yang coklatnya itu kan harusnya dibersihkan dulu plastik misalnya plastik yang warna putih ekobrik ya yang di sini Iya. bukan ekobrik ya yang misalnya seperti plastik yang kayak ini loh Bu. ya Nah plastik kayak ini misalnya kan bungkus donat itu kan ada coklatnya, Masih ada ada. coklatnya, ada apa? Warna Ini warna apa Bu? oh Gitu. Itu mesti tanya kayak ya gitu. tapi ini tetap sebenarnya masing-masing kelas juga sudah gitu loh maksudnya sudah membiasakan gitu loh yang menghambat kalau yang ditanyakan apa yang menghambat visi misi dan tujuan sekolah ini kan penanaman karakter sampah ini belum berkesinambungan harus dengan di rumah bisa di rumah itu Ya. cocok nggak? Ya,
penanaman karakter terkait kelas sampah itu belum berkesinambungan dengan pembiasaan di rumah itu bagaimana hal tersebut menghantar visi misi tujuan sekolah. Jadi karakter ini apa pembiasaannya yo masih ini ya tadi. Jadi ya memang harus bersama-sama antara sekolah dengan rumah, sekolah dan orang tua ya, dan orang tua ya sejalan. Apakah masalah yang terlihat dalam rapor pendidikan sekolah? Mungkin kalau rapor pendidikan ini terkait dengan EDS kita. Ini kemarin satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang diterbitkan. Ini sudah saya ambilkan dari rapor pendidikan kita. Itu sebentar tak bukakan dulu ya, terkait dengan ini lembar apa ya namanya itu PBD lembar PBD di atas bawahnya yang ini juga ya. Nah ini buku ini yang terkait dengan sekolah kita dari hasil evaluasi diri kita. Nah ini sudah saya rekap identifikasi sekolah kita yang perlu ditingkatkan itu. Satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menjadikan pendekatan pembelajaran yang efektif agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, buku bacaan anak ini saya ambilkan dari akar masalah dari itu PBD. Buku bacaan anak sebagai salah satu bentuk belajar yang dapat menguatkan kemampuan fondasi anak secara terintegrasi, tidak hanya literasi namun pengenalan terhadap pengetahuan lain seperti kemampuan numerasi, wawasan tentang cara dunia bekerja dan karakter. Yang ketiga, penyelenggaraan kelas orang tua belum menjadi rencana dari kegiatan di satuan. Sebenarnya kita sudah menjadi rencana kegiatan satuan tapi ini sebenarnya partisipasi orang tua itu belum 100%. Jadi memang yang disampaikan Bu Dwi dan Bu Yuni tadi, kekompakan orang tua untuk membantu sekolah itu iya betul sekali. Tetapi di kelas orang tua, ketika sekolah mengadakan kelas orang tua itu minatnya belum 100%. Ya, belum banyak yang hanya separuh lah begitu. Separuh itu sudah bagus sekali. Pertama, mencari waktu yang pas semua bisa itu sulit sekali. Pernah mencoba kita pakai hari Sabtu yang tidak masuk di hari efektif itu juga masih sama, malah justru sedikit sekali karena hari Sabtu dan Ahad itu mereka gunakan dengan keluarga. Jadi itu bukan solusi ternyata menggunakan hari Sabtu, apalagi Minggu gitu ya. Ini nanti di bulan Oktober kita itu mendapat undangan PT Sarujada bersama dengan PT Sarujada, namanya apa itu pokoknya intinya ada peralatan edukasi tentang nutrisi karena kita kerja itu termasuk sasaran stunting 50 kabupaten sasaran stunting. Dan materi ini besok akan disampaikan saat parenting di bulan Oktober. Nanti saya kemarin berbincang-bincang dengan pengurusnya itu minta bisa tempatnya di Taman Bintang. Nanti anak-anak akan dibagi 2 sesi, jam 8 sampai 10 dan 10 sampai 12 gitu antara sekitar itu akan dibuat kelompok. Misal jam 8 sampai jam 10 itu nanti kelompok yang kecil dulu gitu itu orang tua di kelas, orang tua, anak-anak di
tanggal 2 Oktober, 2 atau 9 ya? Dari hasil rapat tadi kayaknya 2 atau 9 Oktober. Harinya Selasa di minggu pertama mungkin. Nah nanti dicoba kalau kegiatan seperti itu apakah orang tua juga akan banyak ikut atau tidak? Karena ini acaranya partnernya di luar. Kita coba ya, kita coba ini untuk evaluasi juga nanti. Oke. Meningkatkan tentang pentingnya menjadi mitra dalam proses pendidikan anak usia dini. Ya memang kemarin waktu saya di Tangerang dapat ini juga. Pokoknya kemitraan itu untuk meningkatkan kualitas itu betul-betul kemitraan dari orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua, kelas orang tua itu sangat penting sekali karena di sekolah itu hanya 2 sampai 3 jam, sedangkan di rumah itu lebih dari 20 jam. Tapi kadang-kadang orang tua sebagian itu kalau sudah menitipkan sekolah ya wes nggak mau ikut ini, nggak mau ikut andil. Ya, tetapi sebenarnya kalau lihat di sekolah kita itu sebagian besar itu sudah banyak mau membantu, kecuali pas kegiatan ini loh parenting. Kalau kegiatan misalnya seperti kemarin acara event P5 17 Agustus perayaan itu orang tua saya lihat itu hampir semuanya itu bisa mendukung kegiatan di kelas ya. Termasuk gawe tumpeng menghias kelas berhari-hari loh itu. 2 minggu tempat saya itu 2 minggu nah itu seperti itu kerjasama dari orang tua, kerjasama yang di level itu ya. Kegiatan yang seperti itu mereka itu tertarik sekali. Terus kegiatan yang ini komite itu juga sebenarnya orang tua itu dukung banget ya, misal kegiatan ekstra yang menyiapkan ekstra mengatakan persiapan untuk lomba maksud dan sebagainya, mereka itu bisa seperti apa ya kalau parenting itu pasti ya. Ini kan jadi parenting itu padahal sebenarnya itu penting sekali untuk anaknya sendiri dalam mendidiknya anaknya sendiri. Ini kalau kemitraan yang tak tekankan ke wali tadi itu ya terkait pemberian PMTA itu. Pemberian itu kan juga harus bermitra dengan mereka dan alhamdulillah kalau respon dari orang tua itu memang yang kemitraan yang khususnya untuk pemberian PMTA itu bagus sekali. Nanti mau dibuat seperti ini mereka sudah mau rebukan dengan teman-temannya. Ya ini yang itu Bu pas karantina itu kan mereka itu pas kerja. Jadi kalau pas kerja ya mau meninggalkan ya udahlah untuk yang ini misalnya pamit begitu ya. Karena mungkin kerja itu lebih penting kan. Mikirnya orang tua gitu. Kalau pamit nggak enak atau bagaimana gitu. Iya, aku herannya itu loh Nek, kalau kegiatan pas orang tua itu peminatnya nggak banyak. Kita itu kadang-kadang sudah mencari narasumber yang dibutuhkan mereka. Kadang-kadang ya pernah psikolog, betul? Terus terkait itu nutrisi itu juga dokter, berapa kali dokter kita juga mendengar seperti itu. Tadi saya matur ke teman-teman kadang-kadang nanti diselingi yang hubungannya dengan kebutuhan lebih muda. Misal perawatan, hijab, gitu kan. Kadang-kadang tak minta selingan itu nanti barangkali pas itu. Nanti saya nitip nyesel materi yang harus disampaikan sedikit-sedikit gitu. Ini juga menjadi jenis trik kita gitu. Kita dari orang yang coba seperti itu gimana. Ini trik yang pertama nanti mencoba kalau keluar seperti apa dengan kegiatan parenting di luar. Kemudian tak lanjutkan belum menjadi budaya dan kebiasaan serta kebijakan tata larang. Nah ini loh Bu yang tadi sebenarnya ini Pembiasaan. Ini tadi sudah kita bahas di depan malahan. Nih pembiayaan kebijakan satuan terkait larangan kekerasan fisik, seksual, verbal, serta perundungan. Ini nanti akan dilaksanakan pelatihan guru dan membuat SOP ya.
Kemudian pemberian PMT yang prioritas ini betul karena di tempat kita yang bisa kita upayakan itu baru sebulan sekali, ini sudah ada tindak lanjut dengan bersama dengan prasewa. Oke, baik, lanjut untuk topik dan subtopik menjadi prioritas. Oke, ada 4 topik ibu-ibu di PMO ini. Yang pertama manajemen dan pengembangan sekolah, kemudian yang kedua implementasi pembelajaran di kelas, yang ketiga iklim keamanan dan inklusivitas, yang keempat peningkatan kapasitas guru. Nah, oke. Subtopiknya di manajemen pengembangan sekolah itu penyusunan dokumen KPSP, penyusunan dokumen program sekolah berbasis data, ini PBD, penyusunan dokumen anggaran, ini RKAS-nya, ini satu kesatuan sebenarnya, penyusunan dokumen P5. Oke, lanjut dulu, penyusunan modul ajar, ini yang implementasi pembelajaran di kelas, penyusunan ATP, penyusunan dokumen project based learning, penyusunan dokumen P5, penyusunan prosedur penilaian. Kemudian iklim keamanan inklusivitas, ini perencanaan, penyusunan dokumen asesmen bullying, penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual, kemudian untuk peningkatan kapasitas guru, ini perencanaan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Dari 4 tema ini, 4 topik ini, kita ambil 2 yang paling dulu, sing paling yang akan menjadi prioritas kita. Bullying ini penting ya. Berarti guru belum tahu. Oke, berarti ini nanti kita oke bullying ya, berarti sama apa ya Bu? Satu lagi kalau terkait dengan peningkatan kapasitas guru itu tadi kan masuk ya Bu. Jadi ini bisa 2 ini, bisa 2 ini ya. Peningkatan kapasitas guru dan iklim keamanan ini bisa kita jadikan program untuk 6 bulan ke depan. Oke, yang atas yang program penanggulangan bullying di sekolah, program penanggulangan kekerasan seksual ini nanti bisa bersama dengan orang tua itu ya, Mbak Mami Chandra ya. Kemudian peningkatan kapasitas guru ini bisa IHT, bisa forum diskusi. Kalau forum diskusi ini sudah kita laksanakan setiap hari Selasa untuk teman-teman. PMM ini nanti insya Allah dilaksanakan bersama-sama bisa ditiru. Pembelajaran sekolah ini bisa fokus membaca literatur, penguasaan digital untuk pembelajaran. Yang akan kita sepakati pelatihan tidak pakai mau PMM. Ya kayak tadi yang pelatihan tadi yang apa? Pelatihan yang tadi itu yang sudah kita sepakati 2 itu kan di sini berarti ini ya kesepakatannya untuk penanggulangan program bullying ini dulu ya. Ini berat Bu, kalau nanti program bullying itu yang akan kita laksanakan ini tidak hanya memberikan bekal ke guru, nanti terkait dengan ini juga penyusunan SOP dan ini juga apa, sosialisasi ke lain. Oke, berarti itu ya perencanaannya ini, kegiatan terakhirnya ini program penanggulangan bullying di sekolah. Dan ini berarti tetap ini satu kesatuan. Kedua-duanya gitu ya. Kalau sudah, apakah solusi dari topik tersebut sangat penting dilakukan di waktu dekat? Iya. Apakah langkah tersebut dapat dilakukan kepala sekolah guru dalam waktu 6 bulan ke depan? Insya Allah ya, bisa ya. Ya. Apakah langkah tersebut mendukung tercapaian tujuan target sekolah kegiatan dengan peningkatan pembelajaran? Iya, karena itu menghambat, bullying itu menghambat. Menurut teman-teman gimana? Menghambat ya, termasuk menghambat. Nanti mungkin baru belajar, ada yang dikatakan bulan tadi betul tidak bertengkar tadi ya.
Dan ini juga Bu, terkait dengan seperti itu, memahamkan ke orang tua. Kadang-kadang itu sulit sekali. Ya, betul itu. Anak Mungkin anak sudah Iya. akur, orang Orang tua tua orang tua itu masih ini perlu, berarti kalau seperti ini nanti ini perlu mengundang orang untuk mengisi, karena saya juga tidak mampu mungkin untuk menyampaikan ke orang tua, karena memang anak kadang-kadang iya, anak-anak yang aktif banget, aktif itu tidak hanya aktif tapi ya tangannya melu aktif jahil kayak begitu tuh kan kadang-kadang orang tuh nggak cuma itu nggak iya ini ya jawabannya iya ya sih. Sekolah perlu membuat solusi, harus jawab ya oke. Nah ini solusi tadi kan toh Bu, pelatihan guru dulu, kemudian membuat SOP, kemudian parenting. Ini terkait kekerasan. Nah ini nanti perlu mengundang di sini 3 kegiatan loh ini narasumber yang kompeten. gitu. Apakah apa aktivitas yang akan dilakukan? Nah itu ini ya, itu. Nah, ini ya, akan dilakukan ada 3 kegiatan. Ini tetap Pak. Terkait kekerasan. Ya, masih ada waktu kan? Masih kurang aja. Sebenarnya udah berani ya, tinggal 5 menit. Oh, tinggal 5 menit. Ya, tapi tadi lebih lebih. Oke, harusnya selesai ya. Nanti di announce ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Tambah sedikit nggak apa-apa biar selesai. Selesai sekalian. Biar selesai. Apa tujuannya? Tujuannya intinya adalah tidak ada bullying di sekolah dan di rumah harusnya. Di rumah karena ya. Apa indikator keberhasilan? Indikatornya ya anak-anak bisa belajar ya nyaman. Anak-anak dapat tidak ada takut, nyaman gitu ya, aman belajar tidak ada dengan ketakutan, aman, yang lain. nyaman, apalagi aman, nyaman, senang, tidak ada rasa takut. Ini kapan kira-kira akan dilakukan? Ini nanti kalau kalau pelatihan guru mungkin di bulan ini bisa. Misalnya ya pelatihan guru bisa dilaksanakan di bulan ini, bisa di bulan September. Ini nanti bisa lanjut dilaksanakan, kalau misalnya dilaksanakan di kegiatan kita Subasa setiap selesai bisa nggak ya? Bisa ya. Tapi untuk pelatihan yang langsung sama ini bisa. Bisa. Ini kita laksanakan setiap hari Selasa itu aja. Yang pertama pelatihan, terus minggu berikutnya penyusunan SOP terkait itu, terus nanti di bulan selanjutnya bisa dilanjutkan untuk parentingnya. Ini karena bulan September, Oktobernya itu sudah parenting terkait gizi, November ya. Yang parenting itu nanti di November. Parenting terkait kekerasan. Iya. Kekerasan seksual dan verbal. Ini di bulan, karena Oktober sudah dini nih Bu, Oktober sudah nutrisi tadi. September ini kan sekarang kita kan pertama ini apa September untuk pelatihannya itu. Yang pelatihan dulu itu. Bulan November aja ya, nggak apa-apa untuk masih. Maksudnya yang untuk acara parenting itu setiap bulan atau? Iya, setiap bulan ada, tapi yang
September ini Ada acara sudah. juga sudah dilaksanakan tadi. Oh. Tadi- Oh iya. Oh gitu. Jadi belum masuk Sudah. materi. Oh ya. Oke. Tapi Sekarang kalau yang terlibat itu aktor yang terlibat untuk kegiatan ini dulu, pelatihan dulu aktor yang terlibat itu siapa saja? Narasumber itu nanti orang tua dari Mama Dana itu siapa ya? Mami Dana, Chandra. Chandra. Kemudian siapa yang kepala guru Semua warga di sekolah yang penanggung jawab ini ya, ini salah satu kepala sekolah. Kemudian untuk guru dan karyawan semua ya, guru dan pesertanya ya, peserta ya. peserta Memang semuanya harus ikut itu Bu, soalnya karyawan. Oke. kadang-kadang juga ikut toh. Kira-kira ini tadi kan masih tak tulis di bulan September itu besok tanggal berapa? Bisa nih. Nanti harinya Selasa kita atau- ambil Selasa aja. Selasa depan bisa nggak? oh Selasa depan. Selasa depan tanggal berapa? Lebih cepat kan lebih. Iya. Mm-mm. Selasa depan tanggal berapa? Sekarang Selasa atau sekarang 5 Iya. tanggal 12. 12 ya. Selasa 12 September. Nanti jam 2 seperti biasanya deh. Jam 2 sampai selesai. Kemudian yang penyusunan SOP-nya nanti berarti Habis di Selasa habis tanggal 12 SOP Selasa juga deh. Selasa 19 September. Oke. Parenting ini nanti di bulan November. Oke, lanjut. Siapa yang terlibat tadi sudah. Peran masing-masing terlibat sudah saya tulis. Oke, kayaknya sudah selesai teman-teman. Ini Oke. peran masing-masing yang terlibat ini nanti terkait dengan pelaksanaan atau pelaksanaan nanti ya. Atau perlu dianu Nanggung jawab. PJ PJ-nya PJ sekalian. PJ Budineng. Kemudian nanti perlengkapan Budini, sekretaris ini perlu terkait dengan ini notulen dan sebagainya. Oh ya. Ulang aja ya. Hmm. Bu Ana. Apalagi yang dibutuhkan? Konsumsi perlu? Oh iya, soalnya ngundang ya. Ada ya, dan narsum Oh tuh. ya, konsumsi nanti Berpindah. Buka. Bisa nggak ya buka? Semoga kompos bisa. Apalagi Bu? Kayaknya sudah. Apalagi? Ini Mas ada enggak? untuk apa? Menyampaikan ke Menyampaikan ini ya. narasumber. Oke, ini kemarin. Kemarin. Ya. Ini PJ-nya berarti Bu Yuni aja. Yang Aku nganu Tanggung jawab. ini aja. Aku kepala sekolah ini penanggung jawab itu sih tanggung jawab. Tapi ini PJ kegiatan ya. PJ kegiatan dulu ya yang PJ kegiatan. Oke. Nah, aku kan keseluruhan nanti gitu. Teman-teman sudah selesai hari ini. Apakah masih ada yang perlu disampaikan? Nanti untuk kegiatan yang lain, ini nanti bisa dibahas lagi lagi. saya sampaikan. Kayaknya sudah, sudah semuanya dicatat nih. Ya. Oke, alhamdulillah terima kasih Bu Juni, terima kasih Bu Juni. PMO hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga nanti ke depan dapat kita laksanakan dari hasil operasi. Amin. Dari apa nanti hubungan dengan teman-teman terkait dengan hasil PMO kita. Mungkin bisa dengan teman-teman. Mau kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
lagi, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sama-sama. Setinggal kita laporan